Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Agista Berliana dengan NPM 2051020383, jurusan Perbankan Syariah kelas F. Baik, dalam video ini saya akan menampilkan video pembelajaran terkait UAS mata kuliah Green Economy and Trade dengan tema pencemaran kebijakan pemerintah. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya. Sehingga masalah pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu hal yang paling krusial. Banyak pencemaran yang marak dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui, seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Semua dari pencemaran tersebut terjadi karena beberapa faktor. Faktor penyebab dari pencemaran itu sendiri sangatlah banyak, salah satunya merupakan dari proses alam dan manusia. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita, dimulai dari lingkungan yang terkecil dari kita sendiri sampai ke lingkungan yang lebih luas. Dan dalam hal ini dibutuhkan juga kebijakan pemerintah seperti pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Kemudian melakukan penghijauan, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk, memberikan sanksi atas hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan, dan melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya, dan mengatur segala sistem pembangunan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya, sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Kemudian ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air ini merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer sehingga memunculkan polusi udara. Dan yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Tingkat pencemaran sendiri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi ringan pada panca indera dan tubuh serta telah menimbulkan kerusakan pada ekosistem lain, misalnya itu seperti gas buangan, kendaraan bermotor yang menyebabkan mata pedih. Yang kedua yaitu pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dari menyebabkan sakit yang kronis, misalnya itu seperti pencemaran Hg atau yang biasa disebut air raksa di Minamata, Jepang yang menyebabkan kanker yang lahirnya bayi cacat. Dan yang ketiga yaitu pencemaran yang kadar zat-zat pencemarannya demikian besarnya sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan. Misalnya itu seperti pencemaran nuklir. Selanjutnya, penyebab terjadinya pencemaran lingkungan itu bisa dipengaruhi oleh beragam faktor. Salah satunya yaitu meningkatnya jumlah polutan yang tentunya melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem di lingkungan itu sendiri. Dan selanjutnya, dampak pencemaran lingkungan. Lingkungan yang telah tercemar akibat kegiatan manusia maupun proses alam dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Yang pertama yaitu ada terganggunya keseimbangan lingkungan. Lingkungan yang tercemar menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Pencemaran merusak berbagai ekosistem di air, tanah, serta udara. Dan yang kedua yaitu berkurangnya kesuburan tanah. Penurunan kualitas tanah diakibatkan berbagai zat kimia yang berlebihan. Akibatnya, tanah akan kehilangan kesuburan dan produktivitas tanah dapat terganggu. Dan yang ketiga yaitu menipisnya lubang ozon. Saat lubang ozon menipis, sinar ultraviolet akan menyinari bumi secara langsung. Dampaknya adalah menimbulkan penyakit kulit serta membinasakan hewan laut. Dan yang terakhir yaitu punahnya flora dan fauna. Ketika polutan menyerang lingkungan hidup, maka ekosistem flora dan fauna akan rusak. Hal tersebut sedikit demi sedikit menyebabkan kepunahan. Salah satu badan hukum yang dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran adalah bank. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dalam pemberian kreditnya ke pihak debitur yang bergerak dalam bidang industri, yang usahanya mempunyai potensi untuk mencemarkan lingkungan. Jadi bank mempunyai peran di dalam upaya pencegahan pencemaran
sebagai salah satu upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui usaha kredit yang dijalankan. Bank mempunyai peran yang penting untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan hidup. Dengan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan, kredit berwawasan lingkungan ini pada prinsipnya sama dengan jenis kredit yang lain. Namun pada kredit ini selalu dikaitkan dengan kepedulian pemohon kredit untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan terhadap kegiatan usahanya. Artinya bahwa dalam pemberian kredit tersebut sama sekali tidak diinginkan terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari telah diberikannya kredit tersebut, sehingga dalam pelepasan kreditnya dilakukan sehati-hati mungkin. Kemudian, Bank Dunia itu telah memberikan penuntun kepada pihak perbankan dalam memberikan kredit. Yang pertama yaitu proyek-proyek yang mempunyai pengaruh terhadap sumber daya alam yang bisa diperbarui harus tidak melebihi kapasitas regenerasi lingkungan. Yang kedua yaitu tidak membiayai proyek. Tidak membiayai proyek ini meliputi yang pertama yaitu yang dapat merusak lingkungan atau yang menyebabkan kemerosotan dari kualitas. Yang kedua yaitu lingkungan termasuk memusnahkan makhluk yang ada. Yang ketiga, yang membahayakan kesehatan serta keamanan masyarakat. Yang keempat, dan menelantarkan masyarakat atau menimbulkan kerugian yang serius kepada kaum minoritas. Yang kelima, yang bertentangan dengan masalah lingkungan yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir, yang secara nyata mencemari lingkungan negara tetangga tanpa persetujuan negara tersebut. Kemudian, dalam pelaksanaan pengelolaan kredit yang berwawasan lingkungan ini ada sistem kredit berwawasan lingkungan, yaitu yang pertama tahap pemberian kredit, yang kedua tahap pertimbangan atau penilaian permohonan, yang ketiga pemberian kredit, yang keempat pengawasan kredit, yang terakhir yaitu pelunasan kredit. Bisa dilihat pada data tabel di atas dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai 2018, persentase penyaluran kredit perbankan Indonesia terus naik dari 7,87% meningkat menjadi 8,24% dan meningkat lagi menjadi 11,82%. Lalu kemudian pada tahun 2019 persentase penyaluran kredit di perbankan menurun menjadi 6,8% dan menurun lagi pada tahun 2020 yaitu menjadi min 2,41%. Selanjutnya, solusi terhadap pembahasan kali ini adalah untuk Bank Indonesia itu segera memberikan redaksi yang seragam. Kemudian perlunya dikeluarkan surat-surat edaran Bank Indonesia yang mengharuskan bank-bank umum itu untuk mencantumkan klausul-klausul lingkungan hidup dalam perjanjian kredit. Dalam rangka kewajiban bank untuk ikut memelihara lingkungan hidup yang baik dan sehat. Agar peran serta pihak melalui pemberian kredit tidak hanya terbatas kepada mewajibkan nasabah pemenuhan instrumen lingkungan hidup pada tahap permohonan kredit saja, melainkan juga setelah kredit itu diputuskan pemberiannya oleh bank dan selama kredit itu diberikan kepada nasabah dan berlanjut terus sampai kredit yang telah diberikan telah dilunasi oleh nasabah. Perlu diadakan pendidikan dan latihan-latihan yang berhubungan dengan instrumen lingkungan hidup dan diadakan pengaturan yang jelas dengan adanya koordinasi antara pihak perbankan dengan instansi yang berwenang menangani pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Meskipun persaingan bank-bank dalam menarik nasabah terlalu ketat, seyogianya pencegahan lingkungan hidup dan perlu diatur adanya fasilitas kredit yang murah untuk mendorong perusahaan ya termasuk industri yang menghasilkan alat-alat pencegahan cemaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun penyebutan kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.